Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Agustin, mahasiswa jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen. Presentasi ini membahas sistem pengendalian manajemen sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen modern. Sistem pengendalian manajemen ini tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat dipahami bagaimana sistem pengendalian manajemen dirancang, diterapkan, dan juga dievaluasi dalam organisasi. Untuk yang pertama, mari kita mempelajari mengenai pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk memengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem ini membantu memastikan bahwa sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun keuangan, digunakan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Setelah memahami pengertian dasar tersebut, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada konsep-konsep dasar yang membentuk sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen mencakup perbedaan antara manajemen dan juga pengendalian. Manajemen berkaitan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, sedangkan pengendalian memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, dibahas pula penyebab munculnya masalah pengendalian, karakteristik sistem pengendalian yang efektif, serta alternatif dan juga upaya pencegahan masalah pengendalian dalam organisasi. Konsep dasar ini tidak dapat dilepaskan dari strategi perusahaan karena strategi menjadi arah utama bagi sistem pengendalian manajemen. Strategi perusahaan merupakan landasan utama dalam perancangan sistem pengendalian manajemen. Strategi menetapkan tujuan jangka panjang dan juga arah organisasi, sehingga sistem pengendalian harus dirancang untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Tanpa keselarasan antara strategi dan sistem pengendalian, perusahaan beresiko tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, strategi yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan perilaku individu dalam organisasi. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya berfokus pada perilaku dalam organisasi. Perilaku individu memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek manusia, seperti motivasi, budaya organisasi, nilai, dan juga sikap individu. Dalam hal ini, peran kontrol menjadi penting sebagai penghubung antara sistem formal dan juga perilaku manusia dalam organisasi. Untuk mengendalikan perilaku dan aktivitas organisasi secara efektif, manajemen perlu membagi tanggung jawab secara jelas yang diwujudkan melalui konsep pusat pertanggungjawaban. Nah, konsep pusat pertanggungjawaban ini adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu. Konsep ini digunakan untuk membagi tanggung jawab pengendalian dalam organisasi, sehingga manajemen dapat melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara lebih terstruktur dan juga objektif. Setelah memahami konsep dasar pusat pertanggungjawaban secara umum, pembahasan dilanjutkan pada jenis pusat pertanggungjawaban yang paling dasar, yaitu pusat pendapatan dan juga pusat biaya. Pusat pendapatan adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan, sedangkan pusat biaya berfokus pada pengendalian dan juga efisiensi biaya. Selain itu, terdapat pusat administratif, pusat pendukung, dan juga pusat pemasaran yang berperan mendukung aktivitas operasional perusahaan. Pembagian ini membantu manajemen dalam mengendalikan kinerja masing-masing unit sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain pusat pendapatan dan pusat biaya,
Terdapat pusat pertanggungjawaban yang memiliki tanggung jawab lebih luas, yaitu pusat laba dan juga pusat investasi. Pusat laba bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sehingga menghasilkan laba. Sedangkan pusat investasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu mengelola laba sekaligus aset yang digunakan. Dengan adanya pusat laba dan pusat investasi, perusahaan dapat menilai kinerja manajer tidak hanya dari laba yang dihasilkan, tetapi juga dari efektivitas penggunaan sumber daya. Karena tanggung jawab pusat laba dan pusat investasi ini cukup besar, diperlukan alat untuk mengukur kinerjanya secara objektif. Pengukuran kinerja ini merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen. Alat ukur yang umum digunakan antara lain Return of Investment atau ROI yang menilai tingkat pengembalian investasi serta Economic Value Added atau EVA yang mengukur nilai tambah ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Pengukuran kinerja ini membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja unit dan juga mengambil keputusan strategis. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, pengukuran kinerja ini seringkali dipengaruhi oleh transaksi antar unit, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian tambahan berupa transfer pricing. Transfer pricing ini adalah penentuan harga atas transaksi barang atau jasa antar unit dalam satu perusahaan. Penetapan harga transfer berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen, terutama dalam organisasi yang terdesentralisasi. Transfer pricing memengaruhi penilaian kinerja unit, keputusan manajerial, serta alokasi sumber daya dalam perusahaan. Setelah membahas pengendalian pada tingkat unit dan juga operasional, selanjutnya mari kita bahas ke tingkat yang lebih strategis, yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses jangka panjang yang bertujuan menentukan arah organisasi di masa depan. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, perencanaan strategis mencakup analisis program yang sedang berjalan. Proses ini memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tetap selaras dengan strategi perusahaan. Nah, agar perencanaan strategis dapat dijalankan secara operasional, strategi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam rencana yang lebih konkret melalui penyusunan anggaran. Anggaran ini berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga pengendalian dalam organisasi. Proses penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak dan juga dipengaruhi oleh aspek keperilakuan. Oleh karena itu, anggaran tidak hanya berperan sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai alat koordinasi dan juga komunikasi. Selain itu, laba residual dapat digunakan sebagai alternatif dalam evaluasi kinerja. Agar target anggaran dan kinerja dapat tercapai, organisasi perlu memberikan dorongan kepada manajemen dan karyawan melalui sistem kompensasi dan juga insentif. Sistem kompensasi dan juga insentif ini dirancang untuk memotivasi manajemen dan karyawan agar bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem ini berkaitan erat dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian yang tepat. Nah, namun dalam praktiknya, sistem pengendalian manajemen ini tidak hanya diterapkan pada perusahaan domestik saja, tetapi juga diterapkan pada perusahaan multinasional yang menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pengendalian manajemen pada organisasi multinasional menghadapi berbagai tantangan, contohnya seperti perbedaan budaya, kebijakan harga transfer, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, faktor-faktor ini pastinya mempengaruhi pengukuran dan juga pengendalian kinerja keuangan, sehingga sistem pengendalian perlu disesuaikan dengan kondisi global. Kompleksitas tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat melalui tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau good corporate governance berperan penting dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Dewan direksi, komite audit, auditor,
serta regulasi seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Selain peran dewan dan juga komite audit, terdapat pihak lain yang berperan langsung dalam pengendalian manajemen, yaitu controller dan auditor. Controller bertugas menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, auditor berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Kedua hal ini berperan penting dalam menjaga keandalan sistem pengendalian manajemen. Meskipun sistem pengendalian telah dirancang dengan baik, masih terdapat risiko penyimpangan, sehingga aspek etika menjadi sangat penting. Etika merupakan fondasi penting dalam sistem pengendalian manajemen. Materi ini membahas pentingnya analisis etis, penyebab terjadinya perilaku tidak etis dalam organisasi, serta peran sistem pengendalian dalam mencegah penyimpangan. Penyebaran nilai dan budaya etis ini menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Nah, sebagai penutup, seluruh pembahasan ini dapat dirangkum dalam kesimpulan mengenai peran sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat penting bagi organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Sistem ini mengintegrasikan strategi perusahaan, perilaku manusia, pengukuran kinerja, serta tata kelola perusahaan. Nah, dengan sistem pengendalian yang baik, manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.